Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan atau belum ini? Sudah, alhamdulillah. Berarti harus lebih semangat lagi ya. Karena masih pagi, udah sarapan juga. Nah, meskipun dalam masa pandemi saat ini mengharuskan kita belajar tatap maya secara daring menggunakan Zoom meeting, tetapi Ibu harap tidak melunturkan semangat kalian untuk tetap belajar ya, meskipun kita bertemu tatap maya. Begitu ya. Agar lebih semangat lagi seperti biasa, kita tepuk semangat dulu ya, masih ingat? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Alangkah baiknya jika segala sesuatu dimulai dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar nantinya kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada ya. Kita doakan agar tetap diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul dengan kita dalam Zoom meeting ya. Dan untuk kalian selalu menjaga kesehatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, dengan sering mencuci tangan, menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer apabila keluar rumah. Begitu ya. Dan sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang masih ingat dengan materi yang kemarin Ibu sampaikan? Iya, kaidah kebahasaan ya. Kemarin kita sudah belajar tentang, hari ini kita belajar tentang menulis teks eksplanasi dengan KD 4.10 ya. Dan dengan tujuan nantinya anak-anakku dapat membuat atau menulis teks eksplanasi sesuai dengan kerangka atau pola yang telah dirancang. Berikutnya, Ibu tayangkan sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa? Longsor. Tanah longsor ya. Kalau kamu dihadapkan gambar seperti ini, kira-kira apa yang ada di pikiranmu berkaitan dengan langkah menulis teks eksplanasi? Pertama, menulis apanya dulu? Sesuai dengan memperhatikan struktur kemarin ya. Pertama apa dulu? Menuliskan Pernyataan umum. Iya, pernyataan umum berisi apa? Misalkan kalau dihadapkan gambar tanah longsor. Berisi penjelasan awal tentang latar belakang. Iya, pinter. Jadi berisi bisa definisinya dulu tentang tanah longsor apa, kemudian latar belakangnya gimana gitu ya. Kemudian yang kedua setelah pernyataan umum membuat iya. Jadi deretan penjelas lebih detail-detail bagaimana kronologisnya ya. Bagaimana kronologis terjadinya tanah longsor, penyebabnya apa, akibatnya apa, seperti itu. Yang terakhir ada interpretasi atau ulasan ya, ulasan dari penulis teks eksplanasi. Begitu ya. Nah, hal itu berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi yang baik dan betul. Nah, yang pertama menentukan topiknya dulu, kemudian membuat kerangka, mengembangkan kerangka dan merevisi teks. Nah, untuk yang pertama menentukan topik ya. Jadi merencanakan objek atau topik yang akan ditulis. Penulis dapat mengira-ngira informasi apa yang dibutuhkan dan sumber apa yang dapat digunakan. Kemudian mengumpulkan berbagai bahan atau data berupa fakta atau pendapat ahli ya dalam menentukan topik ini. Bisa tadi tanah longsor, saya mau menulis tanah longsor, saya mau menulis banjir, boleh. Fenomena alam ya. Kalau misalkan fenomena sosial boleh nggak Bu? Boleh. Contohnya seperti apa? Misalkan pencurian, boleh. Kemudian kemacetan, menceritakan kemacetan ibu kota Jakarta, misalkan itu juga boleh ya. Kemudian yang kedua membuat kerangka. Nah, membuat kerangka ini harus tetap memperhatikan strukturnya ya. Ya tadi ada pernyataan umumnya apa, deretan penjelasnya apa contohnya, kemudian ada interpretasi apa.
Misalkan definisi petir, kemudian proses terjadinya, setelah itu baru ulasan tentang petir. Yang ketiga, langkah ketiga, mengembangkan kerangka-kerangka. Mengembangkan kerangka ini, setelah kerangka yang telah disusun kemudian diubah atau menjadi teks eksplanasi yang utuh dengan 3 struktur tadi ya. Begitu. Kemudian yang keempat, merevisi teks eksplanasi ya. Jadi menyunting setelah jadi kerangka yang ditulis kemudian diubah menjadi tulisan yang utuh, teks eksplanasi yang utuh, kemudian disunting, diedit ya. Ya. Bisa merevisi dari tata bahasa, kemudian penggunaan diksi yang baku ataupun memeriksa kesalahan tulisan. Begitu. Jadi lebih mengoreksi teks yang telah kalian ditulis kesalahannya apa, kemudian kekurangannya apa. Nah, tetap harus memperhatikan isi, struktur, kaidah kebahasaan, dan ejaan ya hingga tanda baca. Setelah kalian mempelajari materi teks eksplanasi, di bawah ini Ibu sediakan gambar-gambar ya. Silakan untuk dicermati kira-kira kerangka apa yang akan dibuat. Nah, yang gambar di atas kira-kira itu apa? Gambar apa? Kemacetan. Kemacetan ya, fenomena sosial ya. Kemudian yang bawah? Ya. Banjir. Banjir. Nah, misalkan dari gambar ini pilih salah satu ya, banjir. Nah, kita buat kerangkanya dulu. Berarti pernyataan umum berisi tentang apa, sayang? Definisi tentang banjir. Iya, betul ya. Definisi tentang banjir. Banjir. Ya, jadi menceritakan tentang banjirnya apa ya, bla 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 gitu. Ini kerangkanya ya. Kemudian deretan penjelasnya setelah kamu mengemukakan definisinya. Deretan penjelasnya menceritakan tentang apa? Banjir. Penyebab dari banjir ya. Banjir dan kronologi. Iya, dan kronologis terjadinya banjir itu juga boleh. Nah, kemudian yang ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Coba ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham ya apa yang Ibu sampaikan. Nah, dari kerangka-kerangka atau contoh tadi ya, silakan anak-anakku dikembangkan dan dituangkan dalam LKPD via Google Form ya dengan link yang Ibu sudah tayangkan di layar. Kebetulan juga sudah Ibu share di grup. Nanti silakan masuk ke link tersebut. Anak-anakku menuliskan ya. Ini bentuk pengerjaan evaluasi yang dilakukan oleh siswa melalui platform Google Form. Siswa menuliskan hasil tulisannya berupa teks eksplanasi yang dituangkan di platform tersebut. Ini hasil evaluasi yang telah dikerjakan oleh siswa melalui platform Google Form. Sudah, alhamdulillah hari ini kegiatan belajar berjalan lancar. Ibu harap tetap seperti ini, artinya dapat mengikuti pembelajaran meskipun secara daring ya. Pesan Ibu, jaga kesehatan selalu, semangat selalu ya, ceria selalu. Iya, Bu. Iya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi